Mari Pak. Shalom ya, mari Pak, shalom. Mari. Shalom Bapak Ibu. Oh, lebih semangat lagi. Shalom Bapak Ibu. Kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami berterima kasih Tuhan atas setiap anugerah dan kesempatan yang Kau masih berikan kepada kami. Kami yang berkumpul saat ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau menyertai ibadah kami Tuhan. Kami memulaikan ibadah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Kami ucap syukur. Beri hati kami Tuhan dengan hari ini. Beri hatiku dengan hadirmu. Ku rindu memandang
Engkau Tuhan. Dalam setiap proses yang terjadi dalam setiap kehidupan kami mau berkata bahwa Engkau Yesus tetap yang baik bagi setiap kami Tuhan. Mari saudara buka kedua tanganmu buat Tuhan. Tengadahkan wajahmu dan mulai berkata-kata sembah Tuhan. Tinggikan nama Dia, sembah Yesus, sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan memiliki Bapa yang baik seperti Engkau Tuhan. Biarlah sore hari ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami rindu jamahanmu, kami rindu lawatanmu Tuhan. Kau yang tahu setiap hati kami sore hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami masuk dan ketika kami keluar Tuhan, kami memperoleh kemenangan, pembebasan, kelegaan, kesembuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Orang matakar Allah syekar Allah ya Allah ya Allah ya. Rapatakar Allah syikir Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya. Orang matakar Allah ya Allah ya. Mungkin dalam setiap kehidupan kita ada proses Tuhan dalam hidup kita. Mari sore hari ini saudara tanggalkan semua itu. Mari datang kepada Tuhan. Dia yang tahu segala perkara kita. Tangan Tuhan tak pernah terlambat untuk menolong setiap kita saudara. Kekuatannya selalu ada bagi setiap kita.
di atas segala kerajaan, Kau yang bertahta di bumi surga. Hati kami menyembah-Mu, hati kami menyembah-Mu, Kau Yesus yang hidup. Haleluya. Sembah Tuhan, tinggikan nama Yesus, tinggikan nama Yesus. Yesus, 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 Yesus. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Saya undang semua saudara untuk bangkit berdiri. Tetap sembah Tuhan, tetap sembah Tuhan, tetap sembah Tuhan. Haleluya, Yesus, Yesus, Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu Tuhan. Kami rindukan pertolongan dalam kehidupan kami Tuhan. Orang masyarakat mari kau yang memerlukan pertolongan Tuhan angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi saudara. Ambil waktumu 2 menit untuk berdoa kepada Tuhan. Nyatakan setiap pergumulanmu, kerinduanmu kepada Tuhan. Minta kekuatan dari Yesus Tuhan kita. Ambil waktumu 2 menit untuk berdoa. Kau yang mengerti setiap kerinduan kami Tuhan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Sungguh Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Yesus Tuhan. Ya Allah, ya Allah, Kau Allah ya, Kau Allah yang putih.
buat semuanya. Kami yakin dan percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami mau memuji-Mu lebih lagi. Kami siap memuji-Mu Tuhan. Semua jemaat yang sudah katakan. Masih ada sukacita. Kami Bapak Ibu lambaikan tangan. Orang semangat lambaikan tangan lagi. Katakan kepada sebelah kanan Bapak Ibu, katakan Tuhan kita tempat yang paling pertama di hati kita. Amin. Dia kabel, Pak. Dia pakai kabel. Pakai kabel.
haleluya 3 kali, amin. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, haleluya, 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 haleluya. Kita lebih kali pemenang. Yes. Mari kita semua lagi nama Tuhan. Mari kita sama hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Kami rindu Tuhan lebih lagi Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah masyarakat. Ku yakin saat Kau berfirman, katakan ku menang saat Kau berfirman. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu.
bersama dengan setiap hati katakan ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman saat kau menjaga. Ku kuat saat kau hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Tetapi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Puji saja diserahkan bagimu. Puji yang dan dipulihkan. Mari sadar semua cuma untuk bangkitkan diri. Satu satu di Tuhan bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Puji saja diserahkan bagimu. Puji yang Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan bahwa Engkau telah memimpin ibadah kami Tuhan dari pertengahan bahkan sampai dari awalnya pertengahan Tuhan. Sekarang tiba saatnya Tuhan untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Mari Bapa, Kau urapi kami Tuhan, Kau kuduskan kami Tuhan, Kau layakkan kami Tuhan. Biar apa yang kami sampaikan Tuhan adalah isi hati-Mu sendiri Tuhan. Dan Engkau Tuhan membuka setiap hati sedang jemaat Tuhan. Bila kiranya Tuhan sedang jemaat Tuhan boleh menerima firman-Mu dan boleh tanam di tanah yang subur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu sepanjang hari ini, buat pimpinan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang hari ini dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya minta izin saudara ya untuk buka masker. Sudah pengang. Shalom Bapak Ibu Saudara sedang Tuhan. Saya mengucap syukur dan berterima kasih kalau hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan Saudara. Terutama saya bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini dan mengundang saya. Saya juga berterima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang mau mendampingi saya Saudara ya. Di sini saya ditemani oleh Bapak Teguh. Mungkin Pak Teguh bisa memperkenalkan diri ya. Ya, dan Bapak Bempi, Saudara ya. Silakan Pak Bempi ya, Bapak Bempi. Saudara, ini adalah teman-teman dekat saya Saudara ya, di dalam rekan-rekan pelayanan saya Saudara. Dan tak lupa juga Saudara, pemain drum tadi Saudara. Ini pemain drum ini Saudara, ini adik saya Saudara ya. Ini dekat sekali dengan saya Saudara ya. Ini saya tadi pagi saya bermain dengan mereka Saudara ya, bermain di gereja. Dan melayani bersama Saudara ya. Saya bersyukur Boas ini mempunyai talenta yang luar biasa Saudara ya. Mereka ini multi talent Saudara. Bukan hanya bermain bass,
drum, keyboard, semua diborong saudara. Kadang saya nggak kebagian saudara. Terima kasih saudara ya untuk kesempatan hari ini. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema belajar sabar di saat sukar. Saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya tema ini adalah tema yang saya selalu hindari. Kenapa saya hindari? Karena sebenarnya tema ini cukup buat saya membuat nggak nyaman. Kenapa? Karena saya sendiri orangnya nggak sabar. Saya ini orangnya nggak sabar. Saya bergumul sama Tuhan ketika Bapak Gembala saudara memberikan tugas pada saya berapa minggu lalu. Itu saya cari terus materi. Sudah dapat sudah, ada berapa banyak dapat materi. Tapi kembalinya ke sini lagi saudara ya, tentang belajar sabar di saat sukar. Kenapa saudara? Saya menghindari. Yang tadi saya katakan, saya tidak sabar saudara. Saya kurang sabar saudara ya. Tapi ketika saya bergumul Tuhan, kalau bisa jangan tema ini Tuhan, ya ganti tema-tema yang lain. Tapi saya berdoa Tuhan tetap sampaikan firman ini. Ayo belajar sama-sama. Makanya dari itu saudara, dengan ya saya pikir oke Tuhan, oke komandan, ya saya jalankan firman Tuhan ini. Saya coba sampaikan saudara. Baiklah saudara yang terkasih Tuhan, kita akan baca pada sore hari ini di dalam Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan 11 saudara. Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan 11. Sebentar saudara, saya cari saudara. Saya di Alkitab terlalu kecil saudara. Yakobus 5 ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Saya bacakan saudara-saudara. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kami juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekarang ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 saudara ya, yang sampai saat ini belum berakhir. Bahkan seluruh dunia mengalami pandemi ini saudara. Dari pandemi ini kita tahu saudara, banyak masalah yang ditimbulkan, yaitu masalah kesehatan saudara ya, yang seringkali menghantui kita karena kita kemana-mana sudah seperti apa saudara ya, terisolir saudara ya, karena takut menularkan atau kita takut juga tertular saudara ya. Dan percaya kita akan dipelihara Tuhan. Saudara, dalam COVID-19 ini saudara, bukan hanya kesehatan yang kita alami gangguan saudara ya, tapi masalah itu juga masalah ekonomi, yaitu banyak anak-anak Tuhan dan juga banyak orang-orang yang di luar sana saudara ya, yang terkena PHK. Bahkan penghasilannya menurun saudara. Kita tahu hal itu. Bahkan saudara, kita sekarang ini stay at home. Kita tinggal di rumah berbulan-bulan saudara. Kita seharusnya bersyukur saudara. Kenapa kita katakan kita bersyukur bisa stay at home? Karena mungkin di waktu-waktu yang lalu, di waktu-waktu yang sebelum kita kena pandemi saudara, kita kurang waktu kita untuk bertemu dengan keluarga. Kita kurang berkomunikasi dengan anak, kurang dengan berkomunikasi dengan istri ataupun menantu, mertua saudara. Kita bersyukur saudara. Tapi kenyataannya apa saudara? Dengan stay at home ini saudara, statistik membuktikan saudara banyak terjadi
kekerasan rumah tangga. Kekerasan rumah tangga terjadi, bahkan dikatakan sudah ada yang lebih parah lagi sudah, yaitu perceraian meningkat. Kenapa sudah? Karena ini ditanggapi oleh beberapa orang dengan tanggapan yang salah sudah ya. Kita tinggal di rumah malah jadi banyak ribut atau banyak hal-hal yang lain sudah. Oleh karena itu saudara, di sana di sini dikatakan sudah firman Tuhan, kita harus sabar. Saudara, kata sabar di dalam bahasa Yunani sudah dikatakan makrotumeo. Di sini ditulis 4 kali saudara. Dan hupomone saudara, yaitu bertekun, ditulis 2 kali. Saudara, kita tahu kalau Tuhan berbicara saudara ya, 1 kali kita harus dengar. Apalagi 2 kali. Ini bukan 1 atau 2 kali saudara, tapi Tuhan berbicara berkali-kali saudara. Bahkan di sini dikatakan sampai 6 kali. Bersabar, bertekun saudara. Karena apa saudara? Kita dituntut bersabar dan bertekun. Karena ini adalah satu karakter ilahi saudara. Inilah karakter yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kenapa saudara? Karena Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anak Tuhan harus bersabar, penuh kasih, tidak gampang terpancing emosi marah saudara ya. Kata sabar saudara di dalam kamus bahasa Indonesia saudara, saya membaca di sebuah kamus tadi. Di sini dikatakan kata sabar yang saudara di KBBI saudara, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan tahan menghadapi segala tantangan, tahan menghadapi segala cobaan. Sabar juga dikatakan di sini saudara, tidak mudah putus asa, ya, tidak patah hati. Dengan kata lain saudara, sabar ini adalah tabah, tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu saudara ya. Ini kalau saya baca saudara, ini sangat matching sekali, sangat tepat sekali dengan keinginan Tuhan. Kenapa? Karena ini adalah suatu karakter yang diinginkan oleh Allah, oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan saudara. Kita harus memiliki kesabaran, tahan uji, tabah, tidak tergesa-gesa, tidak mudah putus asa saudara ya. Saudara, kenapa kita harus sabar saudara? Di dalam Alkitab dikatakan saudara, kita harus sabar kenapa? Karena sifat Allah adalah panjang sabar. Kita akan baca di Keluaran 34 ayat yang ke-6 saudara. Kita baca di Keluaran 34 ayat yang ke-6 saudara. Keluaran 34 ayat ke-6 berbunyi demikian, berjalanlah Tuhan lewat dari depan dan berseru, Tuhan telah maaf salah saudara. Bentar. Saya salah catat ayat saudara. Keluaran 36 saudara. Mungkin bisa ditampilkan. Benar ya? Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya. Saudara, dikatakan kenapa kita harus bersabar? Karena sifat Allah adalah panjang sabar, penyayang dan pengasih saudara. Bukan hanya itu yang ada dalam sifat Allah saudara, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus dituntut bersabar saudara? Karena sifat Allah adalah sifat yang terpuji. Di dalam Amsal 16 ayat 30 dikatakan, di situ saudara saya bacakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang-orang yang merebut kota. Saudara, pahlawan ada ketika saat berperang saudara. Saudara, Tuhan ingin kita menjadi seorang pahlawan, saudara ya, ingin menjadi pemenang. Di sini dikatakan saudara, kita harus bersabar. Kenapa harus bersabar? Karena firman Tuhan katakan orang yang sabar melebihi sebagai pahlawan sedang menguasai kota saudara. Kenapa kita harus bersabar saudara? Sebenarnya musuh kita bukan orang-orang yang di luar sana saudara. Musuh kita adalah apa saudara? Musuh kita adalah diri kita sendiri saudara. Kenapa? Seringkali kita tidak mampu bahkan gagal menghadapi kesabaran, dan seringkali kita terpancing oleh emosi kita saudara. Sedangkan di sini dikatakan oleh firman Tuhan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Kalau saudara bisa sabar saudara, saudara bukan hanya dikatakan pahlawan saudara, tapi saudara dikatakan sebagai anak-anak raja, anak Tuhan yang Tuhan inginkan saudara.
Kenapa saudara? Karena kesabaran dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23 saudara ya. Di sini saya katakan, firman Tuhan katakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kelemah lembutan saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini dikatakan saudara, kalau kita sabar, kita berarti memiliki buah roh. Saudara, Tuhan bukan hanya menuntut kita menguasai diri, mengikuti sifat Allah yang terpuji, menguasai saudara emosi kita, tapi Tuhan juga ingin kita mempunyai buah-buah roh, yaitu kesabaran saudara. Kenapa kita harus sabar saudara? Orang yang sabar biasanya saudara ya, mereka dapat mengendalikan emosinya. Juga orang yang sabar yang punya buah roh itu saudara, biasanya mereka rajin beribadah. Orang yang punya buah roh itu saudara, mereka rindu menyembah Tuhan, mereka senantiasa menantikan kedatangan Tuhan, rajin melayani, mau ditegur, bisa dikritik orang saudara. Nah, jadi saudara, kalau saudara akhir-akhir ini sulit atau malas beribadah, malas berbakti kepada Tuhan, malas melayani Tuhan, mudah marah, tidak bisa ditegur orang atau tidak bisa dinasihatin saudara oleh Bapak Gembala atau siapapun, koreksi saudara. Koreksi relasi hubungan saudara dengan Tuhan pada akhir-akhir ini. Mungkin ada yang salah dalam hidup saudara, sehingga timbullah angkara murka dalam hati saudara yang sering marah, sering emosi saudara. Saya katakan saudara, saya juga terkadang terpancing dengan hal-hal seperti ini saudara ya. Kita, maksud saya sering kali melihat banyak anak Tuhan bermasalah dengan istri, dengan anak, dengan mertua saudara. Walaupun saudara, kalau saya lihat saudara ya, sekarang ini bukan menantu takut sama mertua saudara, tapi mertua takut sama menantu sekarang ini saudara. Ya, saya lihat di mana-mana saudara. Kadang mertua itu takut sama menantu saudara, karena zamannya mungkin sudah berbeda saudara. Saudara tahu, kesabaran sejati saudara akan nampak, akan bisa timbul dalam hidup kita dalam 3 aspek ini saudara. Yang pertama saudara, kita harus sabar terhadap sesama. Dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Kolose 3 ayat yang ke-13 saudara. Kolose 3 ayat yang ke-13, sini saya akan bacakan. Kolose 3 ayat yang ke-13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah jugalah demikian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Kolose 3 ayat yang ke-13 mengatakan saudara, kita harus mempunyai sifat seperti Allah, yaitu apa? Mengampuni saudara. Kita tidak boleh mempunyai rasa dendam, karena Tuhan tidak ingin kita menjadi anak-anak Tuhan yang emosional, tidak punya kasih, tidak punya rasa kelemah lembutan dalam bertutur kata saudara. Banyak anak Tuhan di sini saya jumpai saudara ya, bukan hanya anak Tuhan, tapi banyak juga yang lain saudara, ketika menghadapi sebuah tekanan saudara, mereka tidak sabar dan mereka seringkali mereka marah saudara. Karena apa saudara? Karena mereka tidak bisa menguasai emosi saudara ya. Kata sabar di sini katakan juga saudara, kita harus bisa menguasai semua medan saudara ya. Kita harus bisa menguasai semua medan. Maksudnya apa saudara? Dalam pekerjaan, di dalam kehidupan sehari-hari kita. Tentunya saudara yang sekarang sedang bekerja diperhadapkan oleh sebuah tuntutan mungkin dari perusahaan ataupun yang lain saudara. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengikuti aturan-aturan yang perusahaan berikan saudara, kita akan mendapat sanksi-sanksi yang berat saudara. Di firman Tuhan dikatakan saudara, di dalam Amsal 15 ayat 16, ayat 18 berkata, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Saudara tidak tahu kalau kita sabar, murah hati saudara ya. Dikatakan firman Tuhan di sini di Amsal saudara, kalau kita tidak sabar tidak akan membangkitkan kemarahan dan perbantahan saudara ya.
Amsal 8 ayat 15 ayat 18 saudara. Kenapa saudara? Kalau kita sabar, kita tidak akan membangkitkan perbantahan. Saudara, seringkali saya diperhadapkan di jalan saudara ya. Kalau sedang bekerja, saya bawa kendaraan. Seringkali kalau lagi macet saudara. Seringkali saya dulu saudara ya, ketika saya belum berlatih, belum belajar untuk sabar saudara, saya sering gampang emosional. Makanya tadi saya katakan, saya takut memberitakan di Manggar ini karena saya sendiri kurang sabar. Saya sering diklakson di bel dari belakang. Nanti. Dulu kalau saya diklakson itu saudara, mata saya bisa mendelik gitu ya. Kenapa? Karena rasanya kok orang ini nggak bisa lihat tuh, tahu lagi macet gitu ya, tahu lagi lampu merah, padahal belum hijau, sudah nanti saudara. Kenapa saudara? Karena mereka tidak punya kesabaran. Sama dengan saya saudara, ketika dulu saudara ya, ketika saya tidak belum mengikuti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara, belum maksudnya berlatih terus-menerus saudara. Karena apa saudara? Kesabaran ini adalah saudara, diujinya mendadak. Kesabaran ini diujinya mendadak. Tetapi latihannya setiap hari saudara ya. Sabar ini ujiannya mendadak, latihannya tiap hari. Kenapa? Saudara tidak tahu saudara akan diuji di mana saudara ya. Saya pernah mengalami juga saudara ketika beli bensin saudara ya, dengan kendaraan saya sampai pembensin saudara. Pembensin itu petugas itu tidak melayani dengan baik, maksudnya mereka diam saudara, mereka melayani yang lain lagi sampai terkadang saya sudah nunggu dari tadi, kok tadi layani yang lain lagi. Saya tegur saudara, Mas, saya mau isi bensin. Sudah tahu apa yang dikatakan petugasnya? Sabar Pak, kalau sampai tidak sabar, tunggu di tempat lain. Waduh saudara, kalau dengar kata-kata itu saudara ya, saya sangat maunya emosi. Tapi puji Tuhan ketika itu saya sedang belajar menerapkan firman Tuhan. Saya berusaha untuk sabar saudara. Karena apa saudara? Karena sabar tadi dikatakan adalah buah-buah roh saudara. Saudara, di sini dikatakan di dalam firman Tuhan saudara. Di dalam firman Tuhan kenapa kita bersabar, yaitu di dalam Matius 5 ayat 39 dan 44 saudara. Sini akan saya bacakan Matius 5 ayat 39 dan 44. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Saudara, di sini tidak diartikan secara hurufiah saudara. Bukan orang berarti nampar saudara, cepok, nih saya kasih lagi gitu ya. Bukan seperti itu saudara. Artinya apa saudara? Kita harus bisa mengalahkan kejahatan. Ya, yang Tuhan inginkan kita bisa mengalahkan kejahatan dengan kesabaran kita saudara. Kenapa? Banyak sekali anak Tuhan yang tidak bisa menguasai diri, yang tadi saya katakan saudara. Di ayat 44 dikatakan saudara, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, secara firman Tuhan di mari saudara ya, saya lihat mana mungkin saudara, sangat sulit bagi anak Tuhan, tentunya bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, juga bagi saya. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi musuh kita, orang yang sering menyakiti kita, orang yang mungkin merugikan kita, orang yang mungkin juga sering membuat kita kecewa, saudara. Tetapi di sini firman Tuhan dikatakan, kasihilah musuhmu, saudara. Nah, ini saudara yang sangat berat. Kenapa? Karena inilah adalah suatu perintah Tuhan yang Tuhan inginkan. Kita tidak mungkin bisa mengasihi Allah kalau kita tidak punya kesabaran, saudara. Bagaimana cara mengasihi musuh kita, saudara? Di sini kita harus punya kuncinya. Kuncinya adalah, saudara, yang pertama, saudara ya, hidup harus dalam kasih Allah. Kita harus hidup di dalam kasih Allah, saudara. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4, di situ dikatakan, saudara, kasih itu sabar. 1 Korintus 13 ayat 4, saudara. Di situ dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong, saudara. Saudara,
Kalau kita mempunyai kasih sudah di dalam Tuhan, kita punya kesabaran, saudara ya. Dan Tuhan pasti akan proses kita, saudara. Kita akan diproses oleh orang-orang terdekat kita, mungkin juga dengan orang-orang di luar sana, saudara. Orang-orang yang mungkin seringkali menyebalkan kita, mengatai kita, merugikan kita, bahkan menyakiti kita, saudara. Sebenarnya ini bukan alat iblis, saudara ya. Sebenarnya ini bukan alat iblis, tetapi ini adalah alat Tuhan untuk memproses kita lebih lanjut, saudara. Untuk menjadikan kita semakin hari semakin sabar, saudara. Saudara, di sini saya melihat ada survei mengatakan, saudara ya, orang tidak sabar menunggu dalam waktu 17 menit. Ya. Orang tidak akan sabar menunggu waktu 17 menit dalam antrian. Di sini saya membaca di sebuah survei, saudara. Kenapa? Saudara mungkin sering lihat kalau orang beli tiket, bayar di suatu mall, ngantri. Saudara lihat, saudara kalau tidak percaya buktikan. Saya pertama ketika membaca ini, apa benar? Tapi setelah saya buktikan benar, saudara. Ternyata survei ini survei yang membuktikan cukup akurat. Orang tidak sabar ketika menunggu 17 menit. Lama tidak menit. Pindah sini. Oh, 5 menit belum berjalan juga, pindah sini. Terkadang kita kecewa, saudara. Sudah pindah sini, yang sebelah sana jalan. Ya. Ketika pindah ke sini, kurang ajar yang sebelah sini lebih cepat. Nah, kenapa, saudara? Karena kita tidak punya kesabaran, saudara. Nah, ini yang Tuhan tidak inginkan. Tuhan ingin membentuk karakter kita, saudara. Ingat, saudara, ya. Karir tidak penting, tidak lebih penting dari karakter, tapi karakter lebih penting daripada karir kita, saudara. Kenapa, saudara? Tuhan ingin karakter kita ini dibentuk sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Yang kedua, saudara ya, orang tidak sabar menahan bersabar dalam 9 menit di telepon. Coba di sini siapa yang pernah ditelepon dengan temannya? Tunggu sebentar ya, saya panggil orangnya. Tapi mereka tidak pernah mengolah lagi, saudara. Ya, tidak pernah. Halo, ini dengan siapa? Itu tidak sabar, saudara. Saya pernah telepon dengan BCA, saudara ya. Ketika menanyakan kartu kredit saya yang mungkin ada tagihan cukup membengkak. Tunggu Pak ya, saya cek dulu. Di sini dikatakan 9 menit, saudara ya. Kalau saya nggak sabar terus terang saya, jujur, saudara. Tunggu ya Pak ya. Waktu itu suruh nunggu, saya kurang lebih paling 2 menit, saudara. Terus saya tutup. Kenapa? Karena nggak ada suara, saudara. Nggak ada tanda-tanda kehidupan di telepon itu. Di halo-halo nggak dijawab, nggak ada suara yang apa, bagaimana, saya tutup. Sampai saya telepon berkali-kali sampai orangnya jawab. Kenapa ditutup, Pak? Ya karena itu, saudara. Karena tidak sabar, saudara. Saudara, ada satu pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada saudara. Di sini coba tolong dijawab. Jawab, saudara ya, dengan cepat. Kita tahu, saudara, Abraham pernah mempersembahkan anaknya, saudara, ini mempersembahkan anaknya di Bukit Moria, saudara ya. Sekarang saya ingin tanya, pada saat itu yang dipersembahkan Ishak atau Ismail? Ishak. Siapa? Ishak. Salah, saudara. Mas Buah tadi sudah mendengar, saudara ya. Gak ada bocoran dari saya tadi pagi, saudara ya. Jadi Mas Buah sebenarnya gak boleh jawab. Yang dikorbankan domba, saudara. Coba saudara pikir, kalau bisa dikorbankan, gak ada kita sekarang ini. Kita ini keturunan dari Abraham, saudara. Yang dikorbankan domba, saudara. Nah, betul kan tadi saya baru bilang? Kita harus apa tadi? Sabar. Nah, saudara kalau jawab sabar pelan-pelan, jangan terburu-buru. Kalau saudara jawab terburu-buru akan menimbulkan kesalahan. Begitu juga dengan kita, saudara. Ada satu cerita, saudara, yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Ada satu pesawat, saudara ya, pilot mengendarai helikopter bersama 4 orang penumpang. Ya. Ketika mereka di atas, ini adalah satu contoh cerita tentang kesabaran, saudara. Satu pilot membawa 3 penumpang, saudara ya, berarti berempat dengan pilot. Ketika di atas, saudara, mereka terkena angin puting beliung dan kapal ini terancam jatuh. Saudara, dengan cepat dan sigap si pilot ini, saudara, menyampaikan kepada penumpangnya, saudara, kita akan jatuh. Parasut ada 3, saudara. Si pilot dengan cepat sigap
Karena mereka memang pilot, mereka tahu saudara ya, parasutnya di mana. Mereka pakai, mereka loncat dari kapal saudara. Yang kedua saudara, tanpa berpikir panjang, si pengusaha rangsel, maaf Pak Pendeta, saya harus mengurusi proyek saya, harus mengurusi pabrik saya. Mereka terjun saudara. Parasut ini tinggal satu saudara, dan masih ada 2 orang, yaitu seorang anak dengan Bapak Pendeta. Bapak Pendeta berkata kepada anak remaja ini, "Nak, pakailah parasut itu, terjunlah, temui bapak ibumu, temui sanak saudaramu. Biar saya ini pendeta yang sudah tua ini, biarlah saya ketemu dengan bapak sing surga." Tapi apa yang dikatakan saudara oleh anak sini? Tenang begini. Tenang Pak Pendeta. Pak Pendeta nggak usah takut, sabar. Kenapa? Pak Pendeta tahu tadi yang dipakai sama pengusaha tadi. Dia salah pakai Pak Pendeta. Dia ngambil rangsel pramuka saya dipakai, dia makanya terjun bebas itu. Jadi apa saudara? Kalau orang sabar dipelihara Tuhan, dikasih Tuhan. Dari cerita ini saudara kita bisa mengambil kesimpulan. Kenapa? Kalau kita sabar saudara ya, kita akan bisa melewati saudara. Dikatakan apa? Kalau kita sabar, di sini dikatakan saudara, sabar menantikan waktu Tuhan. Karena orang yang sabar akan menunjukkan dirinya itu beriman saudara. Mari kita baca saudara di dalam Ibrani 6 ayat 12 dan 15. Orang yang sabar menantikan Tuhan saudara ya, itu menunjukkan dirinya beriman. Ibrani 6 ayat 12 dan 15. Di sini dikatakan, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ayat yang 15, Abraham menantikan dengan sabar, dan dengan demikian dia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saudara, kita tahu kalau Abraham saudara adalah bapak orang percaya saudara. Ia membuat segala sesuatu itu dengan kesabaran. Bayangkan kalau pada saat di Bukit Moria tidak sabar saudara, mereka menantikan janji Tuhan, mungkin ada korban Ishak. Abraham bukan hanya sabar dalam menantikan persembahan yang Tuhan berikan di Bukit Moria saudara, tapi Abraham juga sabar dalam menantikan seorang anak saudara. Kita tahu cerita ini saudara dengan jelas. Oleh karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, orang yang sabar adalah ciri orang yang mempunyai iman. Orang yang sabar adalah ciri orang yang tidak pernah menyerah dengan keadaan. Karena apa saudara? Orang yang sabar adalah orang yang dikatakan lebih daripada pahlawan dan menguasai kota. Bukan hanya sekedar kita menguasai kota saudara, tapi kita menguasai semua keadaan kalau orang sabar saudara. Kita lihat saudara ya, dengan kesabarannya, saya ambil contoh di sini saudara, Nabi Nuh saudara ya. Mereka membuat perahu kapal di atas gunung. Kalau saya lihat, saya baca cerita ini saudara di Alkitab, sempat saya berpikir hebat ya. Saya berkata dalam diri saya, luar biasa Nabi Nuh. Dia taat, sabar. Saudara bayangkan, saya pernah mencatat tapi saya cari catatannya lupa saudara ya. Nabi Nuh ini membuat kapal besar sekali saudara. Bayangkan mereka membuat kapal sendirian saudara, yang mungkin sesekali dibantu oleh anak dan mantunya saudara ya. Tapi bayangkan dengan peralatan yang pada saat itu tidak canggih, mungkin hanya gergaji, palu atau yang lain. Saudara bayangkan membuat kapal yang begitu besar, dan juga dikatakan sudah tidak ada tanda-tanda mau hujan. Saudara biasanya kalau buat kapal di mana? Biasanya di dermaga, di pinggir, di ya, di galangan kapal atau di yang dekat dengan air, sudah ya. Ya Bapak tetap kita lanjut sudah ya. Kita biasanya membuat kapal itu di laut atau di pinggir-pinggir sungai sudah. Kenapa? Karena ketika kapal itu jadi, kita mudah sudah ya, gitu. Untuk memakainya untuk dialirkan ke sungai agar kita bisa menikmati hasil jerih payah kita. Tetapi di sini dikatakan Nabi Nuh membuat kapal yang
tidak biasa. Mereka membuat kapal di atas gunung, saudara. Sehingga terjadi apa, saudara? Mungkin buat kita sudah bingung, ya. Tapi nyatanya, saudara, karena Nabi Nuh sabar, karena Nabi Nuh percaya akan janji Tuhan, Nabi Nuh mempunyai iman. Tadi dikatakan orang yang sabar mempunyai apa, saudara? Iman, percaya. Makanya Nabi Nuh dia lakukan apa yang Tuhan inginkan, saudara. Nabi Nuh tidak menyerah, tetap dia berusaha untuk melakukan firman Tuhan, sehingga yang terjadi apa, saudara? Apa yang diharapkan, apa yang dinanti-nantikan terjadi, saudara. Yaitu apa? Hujan, saudara, hujan deras, sehingga terjadilah banjir dan kapal ini akhirnya bisa digunakan, saudara. Di dalam ayat yang lain, sebentar, saudara, saya tidak bisa lihat, saudara, ya. Di dalam ayat yang lain sudah di sini dikatakan orang yang sabar juga dapat dikatakan bukan hanya percaya kepada Tuhan, mempunyai iman, tetapi juga, saudara, orang yang sabar ini bisa menguasai emosinya, saudara. Seperti contoh, saudara, ya, seperti contoh, saudara, orang yang ibu-ibu yang apa namanya hamil, saudara. Kalau orang hamil biasanya kan tahu, saudara, ya, 9 bulan berapa hari? 9 bulan 10 hari, saudara, ya. Di sini dikatakan, saudara, kalau ibu-ibu ini, saudara, sedang hamil, saudara, ya, tidak mungkin mereka tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, kenapa harus 9 bulan? Kok enggak 2 minggu, enggak 3 minggu, enggak 1 bulan? Kalau mereka tidak sabar, saudara, 3 bulan aja Tuhan. Lantas dioperasi, dikeluarkan bayinya. Apa yang terjadi, saudara? Mati, saudara. Itu. Kenapa? Karena kita tidak sabar. Karena ibu ini tidak sabar. Tapi kalau mereka sabar, saudara, ya, saudara tahu, di dalam kesabaran dalam menantikan seorang bayi yang lahir, saudara, ibu ini harus menguasai emosinya, menahan rasa sakit, menahan rasa berat, rasa tidak nyaman segala-galanya, saudara. Karena apa, saudara? Saudara tahu, di dalam masa hamil itu Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dengan baik. Di dalam kesenyapan Tuhan melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa, yang menakjubkan, saudara. Saudara, saya pernah melihat di suatu film di YouTube, saudara, ya, orang yang melahirkan, yang dalam proses melahirkan, saudara, mereka dari benih sampai menjadi anak. Wow, saudara. Saya bilang, halaman saya luar biasa, Tuhan punya karya ini, saudara. Kenapa, saudara? Karena Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan ingin segala sesuatunya indah, saudara. Kalau kita percaya kepada Tuhan dan kita mau turut akan kuasa Tuhan, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Karena apa, saudara? Karena di Alkitab dikatakan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11, saudara. Saya akan bacakan untuk saudara. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita sabar, saudara, menantikan janji Tuhan, segala sesuatunya Tuhan akan membuat menjadi indah. Mungkin sekarang kita menghadapi kesulitan pandemi, saudara, ya. Kita terisolasi, kita tidak bisa bergerak bebas kemana-mana, saudara. Tuhan, kapan sih pandemi ini kan berlalu? Tuhan, kapan sih saya bisa bebas lagi seperti dulu, saudara? Saudara, kalau ingin dikatakan tentang kebebasan atau kesulitan, ada yang lebih sulit dari kita, saudara. Siapa, saudara, yang lebih sulit dari kita? Kita bisa lihat, saudara, para medis, saudara. Saya sering kali menonton berita, saya paling suka dengan berita, saudara. Di TV menonton, ketika saya melihat para dokter, saudara, sebenarnya mereka ingin seperti kita, saudara. Kalau tadi saya katakan, kita harus menyambut dengan bahagia ketika kita stay at home berbulan-bulan di rumah. Kenapa? Kita bisa berkumpul dengan anak, kita bisa berkumpul dengan keluarga, kita bisa berkumpul dengan istri, kita bisa berkumpul dengan mertua, saudara. Kita bisa ngobrol dengan teman-teman. Tapi saudara lihat di TV, para medis, saudara, dokter, mereka tidak bisa pulang. Mereka takut, saudara. Bukan takut apa? Mereka ingin pulang, takut menularkan kepada anaknya, istrinya, saudara. Oleh karena itu, saudara, mari, saudara, miliki karakter yang Tuhan inginkan, yaitu apa? Kesabaran, saudara, ya. Kesabaran. Kalau kita kesabaran, di sini dikatakan, saudara, sabar, kita akan sabar, maka kita akan kuat dalam menghadapi kesulitan, saudara. Mari kita baca, saudara, yang mungkin yang
pakai handphone bisa baca saudara ya. Di sini dikatakan di dalam Roma 12 ayat 12 saudara. Saya akan bacakan di dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, orang yang sabar menantikan waktu Tuhan, mereka akan sabar dan taat serta kuat di dalam kesulitan, saudara. Di sini dikatakan, saudara, firman Tuhan tadi di dalam apa tadi? Roma 12 ayat 12, saudara ya. Di sini dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi saudara, untuk saat ini saudara, kita tahu kita dalam menghadapi kesulitan, kita harus sabar, saudara. Kenapa? Di sini dikatakan kita harus berbahagia apabila kita dibuat sulit, saudara. Apa? Karena Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita mempunyai karakter Allah, kita harus bisa menahan segala kesulitan, menguasai diri, kesabaran, saudara. Kita tadi bisa melihat, saudara ya, di dalam Yakobus 5 ayat 7 dikatakan, di sana kita ambil seorang petani, saudara. Di sini dikatakan petani untuk menghasilkan panen, saudara, mereka sabar. Tidak mungkin seorang petani mau menanam, saudara ya, mau menabur di tengah terik matahari sampai mungkin berjam-jam, saudara. Karena mereka apa, saudara? Karena mereka percaya. Mereka sabar menantikan berbulan-bulan untuk mendapatkan hasil, saudara. Saudara, kita tahu hal ini tidak mudah, saudara. Saya pernah melihat satu pengalaman petani di dalam sebuah cerita, saudara, di luar negeri, saudara. Kita tahu kalau di luar negeri dengan kita musimnya berbeda, saudara. Ya apa? Di luar negeri itu ada musim gugur, musim semi, dan musim salju, bahkan musim panas, saudara. Ketika musim gugur, saudara, saudara tahu apa yang terjadi? Pohon-pohon akan rontok, ranting-ranting, bahkan kulit batangnya pun akan rontok, saudara. Saudara, kalau petani ini tidak sabar, saudara ya, kita bisa melihat ketika musim gugur, saudara, diibaratkan sebuah pohon, saudara, akan rontok, saudara, kesabaran itu. Kenapa, saudara? Karena kesabaran sangat dibutuhkan ketika pada musim tabur seorang petani, saudara. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara. Mungkin sekarang ini kehidupan kita sedang mengalami musim gugur, saudara ya. Tidak usah jauh-jauh, saudara. Musim gugur ini sekarang sedang saya alami sendiri pribadi, secara pribadi, saudara. Saya ada sedikit usaha, saudara ya, yaitu saya ini ya, agen es kristal, saudara ya. Dulu yang saya sebelum mengalami pandemi ini, saudara, saya satu hari mungkin bisa mengirim 70-80, bahkan sampai ya kalau sedang ramai, sedang panasnya bagus, saudara ya, bisa sampai 100. Itu saya kirim setiap hari. Tetapi sekarang, saudara, apa yang dialami, saya sering sharing dengan Pak Teguh, dengan yang lain, saudara. Sudah tahu, saya ini sedang mengalami musim gugur, rontok, saudara. Usaha saya hancur. Kenapa? Saya bisa ngirimnya 80 sampai 100, sekarang saya ngirim cuma 10. Paling banyak 15. Ya, terkadang ngirim bisa sudah 40 ya, atau 50, tapi itu 3 hari sekali. Bayangkan, saudara, 3 hari sekali pun sambil spor jantung. Kenapa? Saya berdoa, Tuhan, moga-moga pelanggan saya ini ngambil, Tuhan. Saya punya agen, satu agen yang cukup bagus, besar, saudara, mereka ngambil. Tapi, saudara, ketika mengalami musim gugur yang tadi sini dikatakan, saudara, itu saya alami. Saya rontok, saudara. Secara usaha saya rontok. Bahkan, saudara, seringkali kesabaran hilang dalam hidup saya. Saya seringkali ingin berteriak, ingin berontak. Setiap kali saya ingin berontak, ingin berteriak, ingin marah sama Tuhan, sepertinya nampaknya kuat Tuhan enjoy aja melihat anaknya susah. Tidak ada actionnya, itu saudara. Kelihatannya, saudara, ketika saya mengalami musim rontok. Tapi percayalah, saudara, ketika saya mengalami musim rontok ini, saudara, saya banyak mengalami mujizat. Saya seringkali membaca
artikel Bapak Gembala Pak Yepri di Facebook saudara. Banyak hal-hal mujizat yang terjadi saudara. Mendapat berkat beras ya Pak ya. Baru saya lihat di Facebook saudara. Mendapat berkat lagi apa kemarin? Motor ya Pak ya? Motor. Lihat saudara. Orang-orang lagi rontok, lagi semakut. Bapak Gembala saudara dapat berkat. Cuma saya nggak kebagian berasnya. Saya nggak diajak jalan-jalan sama motornya saudara. Saya nikmatin motornya sebenarnya jalan-jalan. Kalau ngajak jalan-jalan saya ajak makan nasi goreng nanti. Gitu saudara ya. Nah, saudara tahu saudara ya. Di sini apa? Kalau kita sabar menantikan waktu Tuhan, kita akan mengalami mujizat. Saya lihat Bapak Gembala saudara di sini seorang yang sabar, punya misi yang besar, punya iman yang kuat. Mereka tidak mudah menyerah. Saya seringkali terharu, saudara lihat kata-katanya. Gereja ini sudah tidak muat. Kita harus punya tempat yang bagus. Itu iman, saudara. Itu iman. Makanya saya bilang bilang sama Bapak Gembala, jadilah menurut imanmu. Kita sering kontak-kontakan ya Pak ya di Facebook sih bilang, jadi menurut iman apa? Karena walaupun kita belum punya jemaat yang memadati secara maksimal, tapi Bapak Gembala saudara sudah punya misi yang luar biasa, punya iman. Kita harus cari tempat. Ini saudara. Nah ini disebut dengan orang yang tadi katakan orang yang sabar. Ciri adalah orang yang mempunyai iman. Ya. Orang yang sabar juga tahan menghadapi kesulitan. Orang yang sabar juga saudara dalam menghadapi musim gugur dia kuat. Saudara, ketika saya menghadapi musim gugur saudara, ya dalam usaha saya sangat sulit keuangan, jujur saudara. Sangat sulit secara keuangan. Saya seringkali Tuhan, anak saya mau bayar sekolah, jatuh tempo sudah dekat Tuhan. Tapi uang nggak ada. Istri saya sudah bilang, bagaimana ini Pi? Uangnya nggak ada. Kamu nggak ada sebenarnya nggak? Nggak ada. Kamu kemana? Mau diapakan? Ya sudah kalau terpaksa memang mepet-mepet sampai jatuh hari ya pinjam nggak sama saudara. Saya bilang gitu kan. Tapi iman saya mengatakan doa. Saya berdoa, saudara. Saya berdoa bersabar, berdoa. Tepat saudara. 1 hari 2 hari sebelum jatuh tempo saudara. Ada orang kasih berkat. Ketika dibuka berkat itu memang cukup sudah untuk bayar uang bayaran sekolah anak saya. Saya sangat luar biasa dan berkat ini saudara dari seseorang yang boleh katakan ya satu komsel dengan saya saudara. Karena saya juga adalah gembala komsel saudara di gereja saya, gembala komsel, dan saya sering menyampaikan tentang firman Tuhan juga. Dan saya puji Tuhan saudara ketika saya mengalami masa gugur ini saudara, saya banyak sekali diberkati oleh teman-teman serikat kerja. Begitu juga saya seringkali melihat Bapak Gembala saudara saya, Pak Yepri saudara ya, saya lihat di Facebook ini sangat kadang bilang wow. Bukan hanya dari Bapak Gembala saudara, saya banyak baca-baca artikel tentang rohani saudara. Banyak keajaiban terjadi saudara. Saya melihat teman saya yang di masa gugur ini, di masa rontok ini saudara ya, seperti anak Bapak Gembala saya, Bapak Aditya saudara. Justru di masa rontok ini sudah mereka membangun perumahan yang sulit, tapi mereka habis saudara. Mereka membangun 20 rumah, habis. Membangun 10 rumah, habis terjual. Ternyata ketika saya ngobrol, saya kemarin ini ngobrol sampai malam, sampai jauh malam, jam 11 sudah di sebuah tempat setelah pulang dari dokter mereka mengatakan kuncinya sabar Pak Yenti. Kuncinya sabar. Kenapa? Karena orang yang sabar itu akan menguasai kota, akan menguasai yang lainnya. Kota ini maksudnya apa saudara? Kita akan menguasai semua medan kalau orang sabar saudara. Dan dikatakan orang yang sabar akan menguasai, akan mempunyai iman saudara. Seperti Ayub sudah dikatakan tadi di Yakobus 5 dikatakan mereka kita tahu si Ayub ini mereka dicobai sudah dengan segala penyakit dan segala masalah saudara. Mereka mati, anaknya mati 10 saudara. Bahkan usaha Ayub jatuh, bangkrut, hancur, sampai istrinya pun meninggal mereka saudara. Kita tahu cerita ini sudah dengan luar biasa. Tetapi dikatakan sudah di dalam Ayub 23 ayat 10 saudara. Di sini dikatakan di dalam Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku
seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dikatakan saudara, kalau orang yang sabar, yang tahan uji, Tuhan katakan dia akan keluar sebagai emas. Saudara tahu emas murni prosesnya, saudara? Saya pernah melihat membaca di satu artikel di Google, saudara ya. Emas itu kalau diproses, saudara tahu titik gidih, saudara. Mungkin saudara belum tahu ya, bukan 100 derajat, 200 derajat, 500 derajat, bukan, saudara. Titik didih emas, saudara, ketika diproses itu menjadi emas yang murni 1064 derajat Celcius. Nah, pada saat itulah, saudara, ketika diproses, dibakar, saudara, itu akan menghasilkan emas yang murni. Emas, maksudnya benda-benda yang tidak sejenis dengan mereka seperti tembaga, perak akan keluar, saudara. Oleh karena itu, saudara, ketika kita diproses Tuhan, saudara, ketika kita dibakar oleh segala masalah, saudara, oleh musim-musim rontok ataupun yang lainnya, kita akan keluar sebagai pemenang. Kita akan keluar sebagai penguasanya, saudara. Karena apa? Tidak pernah Tuhan janjikan, tidak pernah Tuhan mengatakan orang yang percaya pada Tuhan gagal, saudara. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan, saudara. Di sini kalau kita tahu, kalau Ayub ketika menderita, saudara, maka Ayub diberkati dua kali lipat. Di dalam Ayub 42 ayat 10 dikatakan diberkatilah 2 kali lipat, saudara. Ayub, Tuhan kembalikan hartanya, anaknya, bahkan Ayub menjadi contoh di dalam kehidupan keluarganya, saudara. Karena apa? Karena orang yang bertahan sampai akhir, saudara, akan memperoleh mahkota kehidupan. Di dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, saudara, sini akan saya bacakan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya, saudara ya. Terima kasih. Di detik-detik terakhir, saudara ya, lampu menyala. Puji Tuhan. Ya. Ini apa? Karena saya sabar, saya melatih otot saya. Suatu saat nanti Tuhan pakai di ruang terbuka, saya udah kaget, saudara ya. Nah, itu, saudara ya. Nah, ini, saudara, dikatakan di dalam Yakobus 1:12, kalau kita sabar, tahan uji, saudara, maka Tuhan akan memberkati kita, saudara ya. 2 kali lipat, bahkan mahkota kehidupan akan kita terima. Oleh karena itu, saudara, janganlah kita bersungut-sungut, karena kalau orang yang bersungut-sungut, saudara, akan dihakimi. Dalam Yakobus 5 ayat 9 dikatakan, saudara, sini saya bacakan untuk saudara. Yakobus 5 ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim yang adil telah berdiam di ambang itu. Jadi, saudara jangan bersungut-sungut ketika diproses Tuhan. Saudara jangan sering menyalahkan orang lain. Saudara jangan sering menyalahkan teman, saudara, siapapun. Bahkan jangan menyalahkan diri sendiri, saudara. Kalau kita bersungut-sungut, kalau kita sering menyalahkan Tuhan, resikonya besar, saudara. Kita akan dihakimi, kita akan dicampak oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang disediakan Tuhan, marilah, saudara ya, kita belajar untuk sabar, sekali lagi, untuk menguasai diri kita, agar kita bisa menguasai kotak. Dan kita boleh sebut lebih daripada pahlawan. Amin. Saya undang para musik, kita akan menyanyikan, saudara, satu pujian yaitu Bagaikan Bejana. Bagaikan bejana, saudara. Saya rindu menyanyikan lagu ini, saudara, dan saya mencari lagu Tuhan memberikan ini untuk saya mengajak saudara menyanyikan. Bagaikan bejana siap dibentuk, bagaikan hidupku di tanganku, dengan urapan kuasa-Mu, ku dibaharui selalu.
saudara mengalami tekanan, saudara mengalami usaha yang jatuh bangun, saudara mengalami rontok dalam setiap kehidupan saudara. Percayalah saudara, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Tuhan tidak pernah tidak menolong saudara. Tangannya tidak kurang panjang, telinganya tidak tuli, matanya tidak buta saudara untuk menolong saudara. Oleh karena itu, mari buka hati saudara, serahkan pada Tuhan, percayalah, sabar, kuasailah emosi Anda, kuasailah nafsu Anda, kuasailah saudara ya, ketidaksabaran kita, pikiran kita yang seringkali membuat kita gusar, marah. Percaya kalau Tuhan tidak pernah tinggalkan. Mungkin di antara saudara yang ingin menyerahkan diri saudara untuk lebih lagi kepada Tuhan, mari saudara, angkat hati saudara dan katakan kepada Tuhan, Tuhan kami ingin belajar sabar, kami ingin belajar lagi Tuhan mempunyai sifat ilahi yang panjang sabar, karena sifat ilahi adalah sifat yang terpuji saudara. Oleh karena itu, mari kita menjadi serupa dengan Allah. Mari kita katakan saudara, ku mau seperti Yesus. Bersyukur Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu menguatkan setiap kami dalam menjalani setiap harian kami. Biarlah Tuhan kami belajar untuk sabar Tuhan dalam segala apapun. Dan kami tetap percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau Yesus yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati Pastor Yongki Tuhan dalam setiap pelayanannya dimanapun berada Tuhan. Engkau pakai Tuhan, hamba-Mu ini menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan dimanapun berada. Engkau berkati keluarganya, usahanya Tuhan. Kami percaya berkat melimpah atas keluarga dan usaha kami Yongki Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami rindu memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau. Kami memberi karena kami mengasihi-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Setiap hari Selasa jam 9 bertempat di perumahan Tanggulangan Eksekutif Blok P12 RT 1 RW 10 Kalimantan Sidoarjo. Untuk info lebih lanjut hubungi Pastor Yongki di blog. Ibadah Raya Minggu 27 September 2020
akan dilayani oleh Pastor Johan Jaswadi dari Malang. Ajaklah rekan dan saudara Anda untuk bersama-sama beribadah. Demikian BAF News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pastor Yongki. Tadi saya di sana, saudara, seperti ada suara di dalam hati saya. Tuhan ingin kita 3 menit menyembah. Ya, terus suara itu terngiang di telinga saya, terus sampai dengan lampu mati tadi. Kita ambil waktu 3 menit, kita akan menyembah. Kita berdoa untuk kota ini. Bila ku angkat tanganku Dia akan turun tangan sebab Dia sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan, ku tahu pasti Dia bukan jalan. Kita katakan sekali lagi. Bila ku angkat tanganku, inilah pernyataan isi hati kami Tuhan. Sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku, ya karena basangka ya Rabbasiana ya. Kami berdoa untuk kota ini Tuhan. Ya Rabbasiana ya Rabbasiana ya. Kami berdoa untuk sistem seperti proteksi dari lapangan ini Tuhan. Ya Rabbasiana ya Rabbasiana. Pasti Dia bukan jalan. Ku angkat tangan, ku angkat, ya karena Rabbasiana ya Rabbasiana ya. Semua beban hidupku padanya. Kita kami berdiri. Ku angkat tanganku menyerahkan, ku tahu pasti Dia bukan jalan. Jemaat sendiri katakan, bila ku angkat tanganku menyerah. Inilah pernyataan isi hati. Dia akan turun tangan membela. Engkau melihat Engkau melihat doa yang dipanjatkan. Engkau melihat pergumulan, setiap pergumulan ya Rabbasiana. Katakan, ku angkat tangan
menjamah pribadi lepas pribadi. Tuhan melihat tetesan air matamu. Tuhan mendengar apa kau panjat. Saat ini taruhlah di gerbetnya. Dan saat ini Tuhan bekerja atas seluruh usahamu. Tuhan bekerja atas seluruh pekerjaanmu. Tuhan bekerja atas pendidikan anak-anakmu. Dan Tuhan memproteksi semua sidang jemaat di tempat ini atas seluruh wabah yang dahsyat melanda kota ini. Kami yakin kalau Tuhan bahwa wabah ini tidak menyurutkan iman kami untuk percaya kepada Amin. Inilah pernyataan isi hati kami. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai, berkat dan cinta kasih Bapa di surga beserta Tuhan Yesus Kristus serta kuat kuasa Roh Kudus menyertai hidupmu dari sekarang sampai dengan Maranatha yang kedua kali, dan namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Kita semuanya mengatakan amin. Tadi pertama cempreng gitu. Soalnya tadi saya salah muter gitu. Saya pikir yang wireless dia pakai mic kabel loh. Jadi saya muter yang wireless. Salah muter. Bingung gitu. Oh gitu ya. Mic itu sama. Kayaknya harus dirubah yang kabel-kabel wireless ya, biar nggak bingung. Mari Pak, ada sebelah ada kopi. Iya.